diubah kopiak sih mau ki. Iki ceplok iku kan. Ya. Jauh sebelum menggunakan Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia telah mengenal konsep hukum pidana pada era Kerajaan Majapahit. Inilah buah kebijakan terdahulu yang diterapkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Kerajaan Majapahit yang berkembang pesat pada abad ke-13 hingga 14 Masehi tidak hanya menyimpan catatan tentang kejayaan politik semata. Di baliknya terselip banyak kisah dari berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, tata kota, hingga kehidupan sosial masyarakat. Kejayaan Kerajaan Majapahit juga diikuti oleh terbitnya peraturan terkait hukum pidana yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat saat itu. Aturan ini bernama Utara Manawa Dharma Sastra atau yang juga disebut sebagai Kitab Perundang-undangan Agama. Menurut catatan sejarawan Slamet Muljana dalam buku Perundang-undangan Majapahit, tak ada catatan pasti terkait waktu pembuatan hukum pidana ini. Namun, berdasarkan beberapa bukti, dapat disimpulkan bahwa kitab perundang-undangan yang ditemukan dalam bahasa Jawa kuno ini dari Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Maharaja Sri Jasanagara, Maharaja keempat Majapahit, yakni Hayam Wuruk. Salah satu bukti yang menguatkan bahwa aturan ini berasal dari Kerajaan Majapahit tercantum dalam Kidung Sorandaka. Dikisahkan, Demung Sora atau Lembu Sora, seorang menteri dari Majapahit, dikenakan hukuman mati berdasarkan ketentuan Astadusta karena membunuh Mahisa Anabrang. Astadusta adalah salah satu bagian dari kitab perundang-undangan saat itu yang mengatur tentang hukuman bagi tindakan pembunuhan. Secara keseluruhan, kitab hukum pidana ini terdiri dari 19 bagian yang mengatur beragam aspek kehidupan. Selain pembunuhan yang terangkum dalam bagian Astadusta, juga terdapat aturan tentang jual beli, utang piutang, perkawinan, hingga pegadaian. Jika menilik dari setiap pasal, aturan ini tampak dibuat sedemikian rupa tanpa adanya keberpihakan berdasarkan jabatan atau kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Setiap lapisan masyarakat hingga pejabat sekalipun harus siap dihukum hingga ancaman maksimal hukuman mati jika melakukan sejumlah kejahatan dan pelanggaran. Hal ini salah satunya terekam dalam pasal 6 di bagian kedua tentang Astadusta. Dalam bagian ini, seorang pejabat kerajaan dapat dikenai hukuman mati jika ia terbukti melakukan pencurian atau corak. Bahkan, jika pejabat tersebut terbunuh karena perbuatannya, pembunuh itu tidak akan digugat. Pasalnya, pembunuh tersebut dinilai telah memberikan hukuman kepada pejabat yang melakukan pencurian. Kasus pencurian oleh para pejabat, jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, juga dapat dipahami sebagai korupsi. Artinya, pada era Kerajaan Majapahit,
Majapahit, tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pejabat yang melakukan kejahatan, terutama mencuri. Hukuman tanpa pandang bulu juga tergambar pada pasal 11 pada bagian asta dusta. Cendekiawan, guru, hingga kaum lansia tetap dikenakan hukuman mati jika melakukan kesalahan. Bahkan, kaum Brahmana, yang begitu dihormati sebagai tokoh agama, juga tak luput dari ancaman hukuman mati. Ada 6 kesalahan yang dapat menyebabkan hukuman mati bagi para tokoh hingga kaum lansia pada zaman itu. Keenam kesalahan ini disebut sebagai tatai, yakni membakar rumah orang dan rumah raja yang berkuasa, meracuni sesama manusia, mengamuk, menenung atau mencelakai seseorang dengan ilmu hitam, fitnah raja yang berkuasa, dan merusak kehormatan perempuan. Kerajaan Majapahit saat itu begitu tegas mengatur persoalan ini untuk menciptakan tertib sosial di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, raja yang memerintah juga dilarang untuk menghindari atau menolak pemberian hukuman bagi siapapun jika menemukan jenis kesalahan yang telah tertulis dalam kitab hukum pidana saat itu. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada masa kerajaan Majapahit telah terdapat kesadaran yang begitu tinggi untuk membuat sebuah aturan bagi setiap lapisan masyarakat. Prinsip yang digunakan dalam pembuatan aturan ini mulai memperhatikan asas kesamaan di depan hukum. Meskipun berdiri sebagai kerajaan Hindu yang semestinya begitu kental dengan strata, tak ada pembeda antara pejabat kerajaan dan masyarakat biasa dalam aturan hukum. Besok. Diubah, kamu punya saya mau beli. Ya. Oh, anu hujan ya kemarin. Begitu berhenti langsung pergi aku.